Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Aryani SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Landak dari instansi SMA Negeri 1 Jelimpo. Perkenalkan pula fasilitator saya yaitu Bapak Rudi Permana MPD dan juga pengajar praktik saya yaitu Bapak Libertus Ason SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Terdapat 5 nilai guru penggerak. Kelima nilai tersebut adalah berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Kelima nilai guru penggerak harus tertanam dalam diri seorang guru dan selalu diterapkan dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, maka pertama, saya akan menjadi guru yang berpihak pada murid. Seorang guru harus bisa menjadi fasilitator yang mengutamakan kepentingan perkembangan murid-muridnya. Pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang menuntun tumbuhnya potensi, minat, bakat murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid tersebut. Pendidikan yang berpihak pada murid tentunya berfokus pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu yang dimiliki oleh murid. Bagaimana caranya? Tentu bisa dengan cara menghadirkan model dan metode belajar yang mampu menggali maupun menumbuhkan motivasi murid untuk menyukai bahkan mencintai proses belajar. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan yaitu melakukan asesmen diagnostik secara menyeluruh pada awal pembelajaran, memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik, melakukan pembelajaran berdiferensiasi mengingat karakter anak yang berbeda-beda, membuat kesepakatan kelas, dan juga menumbuhkan rasa percaya diri murid untuk mendorong partisipasi aktif murid dalam pembelajaran. Untuk menumbuhkan rasa percaya diri murid, tentu seorang guru juga harus menunjukkan rasa percaya terhadap murid tersebut. Oleh sebab itu, saya akan menumbuhkan dan memperlihatkan atau menunjukkan kepada murid-murid saya bahwa saya juga mempercayai mereka. Punya potensi yang harus mereka gali, bahwa setiap individu dari mereka mempunyai potensi yang bisa dikembangkan. Kedua, saya akan menjadi guru yang reflektif. Saya akan senantiasa reflektif terhadap diri saya. Bercermin untuk melihat apa yang telah saya lakukan dalam pembelajaran, melihat dampak positif dan negatif dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Reflektif sangat saya butuhkan sebagai seorang guru karena dapat memperbaiki kesalahan ataupun kekurangan dalam pembelajaran dan juga meningkatkan hal baik yang sudah berjalan. Dengan demikian, saya akan dapat memberikan pembelajaran yang bermakna dari waktu ke waktu dengan menjadikan refleksi sebagai kebiasaan. Kegiatan yang sudah dan akan selalu saya lakukan yaitu memanfaatkan hasil observasi dan saran kepala sekolah, memanfaatkan saran dari rekan sejawat, menganalisis hasil asesmen diagnostik awal dan akhir, serta memanfaatkan umpan balik dari murid untuk guru. Seperti kita tahu bahwa masukan dan umpan balik untuk pengembangan diri ataupun perbaikan pembelajaran tidak hanya boleh diberikan oleh guru kepada murid saja. Guru juga harus meminta umpan balik atau feedback dari murid untuk mendapatkan informasi tentang situasi dan kondisi dari berbagai aspek pembelajaran dari sudut pandang murid tentunya. Ketiga, saya akan menjadi guru yang mandiri. Dengan potensi yang saya miliki, saya akan senantiasa mendorong diri saya untuk terus berusaha melakukan perubahan positif pada diri saya. Perubahan positif ini dapat dilatih dengan melakukan pengembangan diri dan bisa menerima pendapat orang lain, sehingga
pemikiran saya sebagai guru menjadi terbuka terhadap hal-hal yang perlu saya ketahui, pahami, dan lakukan. Salah satu ciri kemandirian guru adalah memiliki tanggung jawab. Menurut saya, pengembangan diri ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab saya terhadap tugas saya sebagai pendidik untuk dapat terus meningkatkan potensi diri agar bisa memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan diantaranya adalah aktif mengikuti pengembangan keprofesian guru secara luring maupun daring, misalnya mengikuti BIMTEK, webinar, dan diklat. Kemudian aktif dalam komunitas belajar di sekolah maupun MGMP. Keempat, saya akan menjadi guru yang kolaboratif. Kolaboratif di sini artinya saya membangun kerjasama yang positif untuk menjalin komunikasi yang baik. Dengan adanya komunikasi yang baik, tentu tujuan, maksud, dan situasi akan mudah tersampaikan dan juga orang lain akan lebih mudah mengerti dengan situasi dan tujuan yang sedang kita hadapi. Dengan begitu, kita dapat saling membantu, saling melengkapi satu sama lain terkait kepentingan kemajuan murid maupun sekolah. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan adalah kolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, orang tua murid, komite sekolah, masyarakat, pemerintah desa maupun kecamatan setempat, serta dinas pendidikan dan kebudayaan. Tentunya sesuai dengan situasi dan kebutuhan dari murid, guru-guru maupun sekolah. Kelima, saya akan menjadi guru yang inovatif. Guru yang inovatif merupakan guru yang mampu mengkreasikan pembelajaran dengan mencoba berbagai hal baru untuk memenuhi kebutuhan murid dalam proses belajar. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan terus adalah merancang model pembelajaran yang bervariasi, menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, baik itu media teknologi maupun media yang sudah disediakan oleh alam sekitar, yang tentunya kesemuanya ini bertujuan dapat membantu murid untuk lebih mudah memahami materi pembelajaran serta membantu terbentuknya karakter positif dari murid. Jika seorang pendidik dapat menerapkan nilai-nilai guru penggerak yang ada, maka peran-peran guru penggerak dapat diperankan secara maksimal oleh guru. Karena antara nilai dan peran guru penggerak tentu saling terkait. Contohnya, peran mewujudkan kepemimpinan murid dan menjadi pemimpin pembelajaran harus diselaraskan dengan nilai berpihak pada murid. Bila tidak, maka peran ini akan sulit untuk diwujudkan. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.2 dari saya. Saya ucapkan terima kasih.